Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka taklim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bersama, yaitu sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. Kami mengulang kembali, sebab yang pertama yaitu faktor keturunan. Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada, wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucunya kalau dia tidak mempunyai bapak. Maksudnya, suami ada beberapa hal yang menjadi kewajibannya. Yang pertama, memberi nafkah anaknya. Yang kedua, cucunya. Kalau cucu yang tadi berarti ayahnya meninggal. Siapa lagi? Ayah dan ibunya. Kalau meninggal ayah, maka kewajiban si anak untuk memberikan nafkahnya. Atau ayah ibunya masih ada, tapi kondisi sudah tua renta, tidak bisa bekerja, maka itu juga merupakan kewajiban anak yang statusnya suami itu memberikan nafkahnya. Jadi kita yang laki-laki ini ada 5 yang wajib kita nafkahi. Ayah emak wajib, selanjutnya anak, cucu 4. Cucu. Kalau posisi cucu tadi, kalau misalnya dia tidak mampu dan kondisinya miskin, ditambah dengan meninggal ayahnya, seperti itu. Nah, ada kasus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Abu Sufyan mengadu tentang perihal perilaku suaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan ini orangnya kikir, bakhil, pelit. Kepada siapa? Kepada istri dan keturunannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh istri Abu Sufyan ini, dia sering mengambil harta Abu Sufyan itu tanpa sepengetahuannya. Kalau seandainya dikasih tahu, wah, bisa nanti berantem. Karena Abu Sufyan ini orangnya pelit sekali. Disampaikan sama Rasulullah, kayak mana nih ya Rasulullah? Rasulullah malah menjawab, khuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa ma yakfi baniki. Ambillah sebatas kemampuan. Ambillah harta Abu Sufyan ini menurut urut untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Urut ini maksudnya kebutuhan yang sesuai dengan daerah tersebut. Kalau misalnya kebutuhan hidup di Pekanbaru itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan kita tinggal di Jogja. Kebutuhan di Sorong, Papua itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pekanbaru. Jadi memang
Banyak sekali terkadang perempuan yang tidak memahami ini dan coba membandingkan berapa yang diberikan suaminya. Ya mungkin waktu sanawiyah masih berkawan, yang satu punya suami Jogja, yang satu tinggal di Pekanbaru. Kamu dikasih suamimu per bulan untuk belanja kebutuhan hidupnya berapa? 3,5 juta. Yang di Jogja 2 juta cukup, kok dikit kali? Bukan mengenai dikit atau banyaknya, karena biaya hidup di satu daerah itu tidak sama seperti itu. Nah, selanjutnya wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulan keduanya, maksud ibu bapak, di dunia dengan baik. Nih, kami tegaskan kembali, syarat wajib nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Selanjutnya, begitu pula sebaliknya, anak wajib memberikan nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Jadi ini kita sebagai seorang ayah ini memang harus rajin bekerja. Kenapa? Karena anak kita yang belum dewasa itu menjadi tanggung jawab kita untuk memberi nafkahnya. Begitu juga anak kita yang sudah dewasa, tapi untuk menopang kebutuhan hidupnya dia juga belum mapan, kita juga dituntut untuk memberikan nafkah kepada anak kita tersebut. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu ustaz Umar Mita itu kawannya S1 ketika kuliah di Mesir, Fakultas Syariah, itu menikah masih apa namanya? Masih belum ada belanja, masih belum ada usaha. Dijumpainya, hebat kamu bisa menikah. Ya alhamdulillah katanya. Ternyata lagi ngobrol, bukan dia yang memberi nafkah istrinya, tapi adalah ayahnya. Ini ayah yang luar biasa juga. Apa kata ayahnya? Enggak apa-apa, sampai kalian nanti selesai kuliah, sampai kalian nanti mampu berusaha, itu menjadi kewajiban ayah. Untuk apa ayah bekerja selama ini dari pagi sampai petang, tapi untuk memenuhi kebutuhan kalian, tidak mau tahu. Nah, jadi ini pelajaran juga nih. Jadi kalau memang perekonomian anak itu memang harus dibantu seperti itu. Selanjutnya satu lagi, dan ini pun pesan juga kepada kita khusus untuk ibu-ibu, tapi ini janganlah pada sampai kita mohon maaf mengambil harta suami kita tanpa izin. Ya sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Begitu juga para suami harus juga paham tentang kebutuhan istri kita. Sebab yang kedua yaitu sebab pernikahan. Yang pertama tadi sebab keturunan. Ini tidak ada mengait dengan keturunan, tapi disebabkan pernikahan. Apa yang harus kita berikan? 3. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini wajib kita berikan. Tapi menurut orang terkadang, ini kita kelemahannya para suami-suami ini, masih banyak juga yang membelikan pakaian itu tidak sempurna kepada istrinya. Tidak sempurna. Maksud tidak sempurna ini tak tertutup auratnya. Wajib nih suami memberikan. Pak Ustaz dia tidak mau pakai. Oh ini harus kita ajari, harus kita bimbing seperti itu. Nah, begitu juga mengenai makanan. Ini pun harus ada variasi kan. Tidak pula misalnya satu bulan itu yang dimakan terong. Ini pelit juga ini suami-suami seperti ini, suami pelit juga ini. Tempat tinggal.
tempat tinggal ini tidak mesti harus milik sendiri, tidak apa-apa, untuk sementara kontrak dulu, seperti itu. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan. Yang terakhir yang harus kita berikan juga nafkah yaitu sebab milik. Apa itu? Binatang ternak. Binatang ternak. Misal kita memelihara kucing, memelihara ayam dan lain sebagainya, itu harus dikasih makan. Kalau tidak, kalau seandainya kita sakiti, itu bahaya. Bisa saja orang masuk ke dalam neraka itu bukan karena dia tidak pandai bergaul sama masyarakatnya, bukan dia tidak ahli ibadah, tapi gara-gara tidak memberi makan seekor kucing. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uzzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat. Wa fi sahihain, ada seorang perempuan ahli ibadah, banyak ibadahnya, tapi dia melihara kucing. Tega dia melihara kucing itu, masukkan dia ke kamar sampai mati. Kata Rasul, masuk neraka. Masuk neraka. Itu di masa Rasul. Ada di masa setelah itu, seorang perempuan WTS, wanita tunasusila, masuk surga gara-gara binatang seekor anjing. Tapi jangan gara-gara kita belajar hari ini dimasukkan Allah seorang perempuan WTS ke surga gara-gara melihara anjing. Nah, besok setiap rumah ada anjing pula. Oh enggak. Itu syariat yang diberlakukan pada bangsa dan Bani Israel. Syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tak baik kita memelihara anjing, kecuali anjing itu anjing berburu. Baik, ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.